banyak orang lengah dengan ujian berupa kebaikan. Ujian ada berupa sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Peristiwa yang baik atau peristiwa yang buruk. Lebih banyak orang yang gagal untuk lulus dari ujian yang berupa peristiwa baik dibanding mereka yang lulus menghadapi ujian berupa peristiwa atau keadaan yang buruk. Jadi kita kaitkan dengan yang kita bahas dan yang lalu. Ya. Kita membahas salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yaitu berupa teguran. Teguran dengan menciptakan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan setelah kita melakukan suatu kesalahan atau kita atau melakukan dosa. Teguran itu dimaksudkan agar kita bersedia mengoreksi atau memperbaiki diri. Jadi kita ini dalam sehari-hari itu kan seringkali melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu kalau berkaitan dengan hukum Allah atau aturan-aturan Allah, itu kita seringkali menyebutnya dosa. Nah, akibat dari dosa itu, maka ada kemungkinan kita disiksa besok di akhirat. Allah tidak suka menyiksa kita. Oleh karena itu caranya, kalau kita itu melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu dosa, Allah langsung menegur kita. Nah, teguran itu seringkali berupa kejadian-kejadian yang kita menganggapnya tidak menyenangkan. Tujuan itu supaya kita mau mengoreksi diri atau memperbaiki diri. Mengoreksi diri, koreksi itu pembetulan. Berarti kalau kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan itu salah, kita koreksi, kita betulkan, kita berhenti melakukan kesalahan dan kita melakukan yang benar. Atau kita bersedia memperbaiki diri. Nah, kalau memperbaiki diri, apa yang sudah kita lakukan itu sudah baik, tapi Allah menghendaki kita lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, teguran semacam ini itu termasuk bukti kasih sayang Allah, karena teguran itu bertujuan agar kita bisa hidup selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat melalui koreksi dan perbaikan diri. Tapi meskipun demikian, masih banyak orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian semacam itu. Kenapa tidak bisa mengambil pelajaran? Mungkin karena kurangnya pengetahuan. Atau pengetahuan cukup, tapi karena didominasi oleh hawa nafsunya sendiri. Atau karena kesombongan. Orang sombong itu seringkali perilakunya itu nggak masuk akal meskipun orangnya pintar. Jadi hati-hati dengan kesombongan, karena seorang yang sombong itu seringkali tidak bisa memberikan judgement, mengambil kesimpulan sesuatu yang baik itu baik. Nah, kebanyakan orang yang gagal menangkap teguran Allah semacam itu pada umumnya memiliki latar belakang yang serupa, yaitu ambisi yang sangat kuat untuk berkuasa, atau ambisi yang sangat kuat untuk mengumpulkan harta dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Tapi teguran itu tadi ya, dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, teguran berupa kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu tadi, kalau dilihat dari sudut pandang berbeda, itu bisa dianggap sebagai ujian dari Allah. Ujian dari Allah, Allah itu menguji itu karena ingin melihat reaksi orang yang ditegur. Gimana? Aku tegur begini, reaksinya kayak apa? Nah, kalau Allah memberikan stimulus atau kejadian-kejadian yang kemudian Allah menunggu
reaksinya, nah itu kan namanya ujian. Coba aku kasih dia rasa sakit, reaksinya kayak apa. Ya. Jika yang ditegur itu menyadari akan kesalahannya, lalu mohon ampun dan memperbaiki diri, maka Allah akan mengampuninya. Bahkan akan memberinya kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, setelah Allah menegur seorang pedagang yang selama ini dia suka bohong dan suka ingkar janji. Terus karena dia suka bohong dan ingkar janji, dagangannya tidak laku. Karena tidak laku dia menjadi miskin. Nah, dagangan tidak laku dan menjadi miskin ini kan pengalaman yang dianggap tidak baik bagi pedagang tadi. Lalu kalau dia menyadari bahwa daganganku tidak laku karena aku suka bohong, suka ingkar janji. Biasanya sih orang sulit untuk tiba-tiba menyadari sendiri. Seringkali karena ditegur oleh temannya, kamu jangan suka bohong dong, misalnya begitu. Ya. Nah terus setelah itu kok dia mau memperbaiki perilakunya dengan selalu jujur dan selalu menepati janji, serta mohon ampun kepada Allah dan juga minta maaf kepada orang-orang yang pernah dibohongin, maka Allah akan mengampuninya dan memberinya kemudahan sehingga dagangannya menjadi laris dan dia menjadi kaya. Ya. Jika kita menganggap kemiskinan pedagang tersebut itu sebagai ujian, maka berubah sikap dan perilakunya itu menjadi baik, maka dia akan mendapatkan nasib yang lebih baik, yaitu dagangannya laku dan dia bisa menjadi kaya. Jadi dengan begitu Allah itu menciptakan suatu kejadian atau peristiwa untuk menunggu reaksi kita, apa yang kita lakukan. Kalau orang yang sedang diuji itu lulus, maka ujian itu akan meningkatkan derajat orang itu. Meningkatkan derajat itu relatif. Kalau dari miskin menjadi kaya, kalau asalnya dikucilkan oleh teman menjadi banyak kawan dan sebagainya, itu relatif tergantung ke kondisi masing-masing. Nah, kita mesti mempelajari kalau kita diuji oleh Allah, itu ujian itu kan ada yang lulus dan ada yang tidak. Orang yang lulus itu yang bagaimana? Kalau di sekolahan itu kan nilainya 5,6 lulus. Kalau 5,5 atau kurang tidak lulus. Nah, kalau nilainya C masih lulus, D nggak lulus. Itu kalau sekolah. Nah, kalau ujian dari Allah itu tanda lulusnya apa? Kita masing-masing yang bisa melihat atau orang yang terdekat, yaitu bila orang setelah mendapatkan ujian dari Allah, kemudian dia merespon dengan cara memperbaiki perilaku. Jadi begitu ada ujian apapun, kemudian setiap kali dia menghadapi ujian, perilakunya membaik lagi. Nah itu lulus. Nah, dasar pertimbangan ini dari firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup. Mati hidup. Ya kalau mati biasanya orang yang bersangkutan lalu yang mengambil pelajaran itu yang masih hidup. Kalau kehidupan berarti dalam kehidupan ini kan dinamikanya banyak. Dinamiknya kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita itu mudah menyelesaikan masalah, kadang-kadang sulit dan sebagainya. Nah, semua kejadian dalam kehidupan itu liyabluwakum dimaksudkan oleh Allah untuk menguji kita. Liyabluwakum untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang perilakunya lebih baik. Jadi
kalau kita mendapatkan ujian, dengan ujian itu kok reaksi respon kita berupa perilaku yang makin baik, itu lulus. Jadi lulus tidaknya itu bisa kita lakukan dengan self assessment. Assess itu menilai, atau self evaluation, kita menilai diri kita sendiri. Dari contoh tadi, baik keadaan miskin atau kaya bagi pedagang tersebut itu masing-masing berupa ujian. Jadi kalau miskin kemarin kita anggap sebagai teguran, untuk pagi ini kita lihat dari angle yang berbeda. Kemiskinan itu adalah sarana ujian. Nanti kalau dia sudah berubah perilakunya atau kemudian menjadi kaya itu juga ujian. Jadi baik dia miskin atau kaya, dua-duanya adalah ujian. Kita lagi sakit itu ujian, kita sedang sehat juga ujian. Nah, oleh karena itu ujian itu dari kacamata kita itu ada yang kita anggap ujian berupa kebaikan, ada yang kita anggap sebagai keburukan. Yang penting bagi kita, apakah itu baik atau buruk, adalah lulusnya itu. Nah, lulusnya itu. Dikasih ujian baik, alhamdulillah. Kasih ujian buruk, alhamdulillah. Cuma kalau bisa sih kita memilih kita diuji yang baik-baik aja. Dikasih ujian yang baik-baik, kita sehat, kita kaya, karir kita bagus, kalau bisa seperti itu. Tapi lulus gitu ya. Nah, cuma dari persepsi kita, dari anggapan kita, kalau kejadian atau peristiwa yang kita hadapi itu tidak menyenangkan menurut kita, saya ulang, tidak menyenangkan menurut kita pribadi masing-masing, kita menganggapnya ujian itu berupa keburukan. Tapi kalau kita masing-masing menganggap baik, kalau kita menganggap itu cocok dengan selera kita menganggap kebaikan. Jadi baik atau buruk sangat relatif. Nah, relatif dari selera kita. Nah, kita kalau menganggap baik atau buruk itu, kalau bisa jangan terlalu berpaku pada selera. Nah, ini sekarang kita lihat dulu bahwa kita ketika diuji sesuatu yang cocok dengan selera, kita menganggap baik. Tapi kalau tidak cocok dengan selera, kita menganggap buruk. Nah, Allah itu kalau berfirman, kadang-kadang menggunakan dimensi Allah, tapi kadang-kadang menggunakan dimensi manusia. Kenapa pakai dimensi manusia? Biar mudah paham. Biar mudah paham. Seperti kalau kita mengajari anak-anak, kita nggak usah pakai istilah yang sophisticated, ya, yang sulit. Kita pakai istilah yang mudah bagi anak-anak untuk memahaminya. Jadi kita gunakan bahasa sesuai dengan dunia anak-anak itu. Nah, Allah ketika berkomunikasi dengan kita, kadang-kadang memakai istilah yang biasa kita pakai. Nah, oleh karena itu Allah menyebut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini saya berikan dua contoh kalimat dalam Al-Qur'an. Yang atas kami akan menguji kalian bisyarri dengan sesuatu yang buruk, wal khairi dan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian atau sebagai cobaan. Yang bawah wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami menguji mereka dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan yang di bawah pakai kata hasanat, jamak dari hasanah, yang di atas pakai kata syar. Kemudian pakai kata khair, ya, dibalik ya. Di bawah memakai kata hasanah, baik, yang di atas menggunakan kata khair. Terus yang di bawah, yang buruk memakai istilah sayyiat,
jamak dari sayyi'ah, sesuatu yang buruk, di ayat yang atas sebagai syarr. La'allahum yarji'un. Ujian itu dimaksudkan supaya kita atau umat manusia itu mau kembali kepada kebenaran. Nah, ini kalau kita lihat kan baik ujian itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan, targetnya sama. La'allahum yarji'un, agar mau kembali kepada kebenaran. Jadi apapun ujian yang kita hadapi, targetnya atau maksudnya sama. Tadi dikatakan bahwa suatu ujian itu ada kalanya buruk atau baik berdasarkan persepsi kita. Kita cenderung mengatakan suatu kejadian itu buruk jika kejadian itu tidak sesuai dengan selera kita, dan kita mengatakannya baik jika ia sesuai dengan selera kita. Padahal seringkali apa yang kita katakan buruk itu sebenarnya baik. Jadi kalau menurut persepsi seseorang, ini seseorang tidak selalu kelompok ya, menurut seseorang itu buruk, padahal sebenarnya baik. Nah, itu seringkali terjadi penilaian seorang suami terhadap istrinya. Misalnya, ada seorang pemuda menikahi seorang gadis karena tertarik pada sikapnya yang periang. Wah, ini wanita ini periang. Aku kalau menikah dengan dia, aku hidupku akan senang karena setiap hari riang seperti dia ini. Tapi setelah hidup bersama dan bahkan sudah memperoleh 2 anak, artinya itu sudah lama bergaul laki-laki dan perempuan itu, sang istri berubah menjadi pendiam. Dulu kan dia menikahi wanita ini karena periang, sekarang kok menjadi pendiam. Lalu suaminya kesal karena istrinya tidak lagi bisa menghiburnya pada saat dia bersedih. Suami menganggap sikap istri yang pendiam ini buruk. Padahal diamnya istri ini kan respon atau reaksi terhadap sikap suami. Istri itu diam tujuannya menghindari pertikaian yang bisa berakibat perceraian. Jadi udah dah, daripada berantem terus nanti bisa cerai. Aku sudah punya anak 2. Nanti kalau cerai, anakku yang jadi korban. Nah, istri mengambil sikap diam itu maksudnya baik untuk menghindari pertikaian dan perceraian. Tapi suami menganggap buruk. Jadi padahal itu baik, tapi suami menganggap buruk karena tidak sesuai dengan selera. Nah, istri mengambil sikap diam karena setiap kali istri berusaha memberi penjelasan, memberi pertimbangan yang baik, atau mengajak diskusi, suami selalu marah-marah, bentak-bentak. Apalagi jika istri menanyakan, "Kak, Bang, kok kita bisa dapat duit banyak seperti ini dari mana duitnya?" Wah, itu suka-suka suami yang seperti itu kan, "Diam, dah jangan lama nanya-nanya." Setiap kali nyinggung duit mesti marah-marah. Nah, terus ya udah aku diam aja, nggak usah negur. Nah, oleh karena itu kita suami mesti pandai-pandai membaca, jangan terlalu dikaitkan dengan selera diri. Kita mesti melihatnya secara komprehensif. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Karena seringkali perilaku istri itu adalah reaksi dari sikap suami. Kalau suami galak, maka istri cenderung menjadi pendiam. Kalau suami bandel, dinasehati nggak kena, itu cenderung membuat istri menjadi cerewet. Bukan cerewet sebenarnya, dia sabar memberi nasihat. Maka pesan Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu
dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu membenci istrimu, coba Allah memilih kata membenci. Membenci itu kan selera. Kaitannya itu dengan selera. Fa'asa an takrahu syai'a, jangan-jangan kamu membenci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah membuat banyak kebaikan di peristiwa yang kamu tidak suka itu, atau di bagian dari istri yang kamu anggap tidak suka. Maka kita mesti menghindari pemikiran yang terlalu subjektif, yang terlalu egoistik, dan kita belajar berpikir itu secara komprehensif. Kejadian itu di mata saya bagaimana, kejadian itu di mata istri saya bagaimana, di mata orang banyak bagaimana, baru diambil kesimpulan. Jangan terlalu berfokus pada selera diri. Kalau terlalu berfokus pada selera diri, itu kecenderungannya egoistik. Ya. Nah, karena selera kita ini pada umumnya sepihak, atau kita suka menyebut subjektif, maka seringkali apa yang kita katakan baik itu sebenarnya buruk. Atau sebaliknya, apa yang kita katakan buruk sebenarnya baik. Jadi kalau begitu, selera tidak bisa kita gunakan sebagai ukuran baik buruknya sesuatu peristiwa. Saya ulang, selera tidak bisa digunakan sebagai ukuran baik atau buruknya sesuatu peristiwa. Misalnya, kita pada umumnya mengatakan baik jika kita memperoleh penghasilan banyak setiap bulan. Dan kita mengatakan buruk jika penghasilan kita kecil. Ini contoh yang masih untuk masing-masing kita. Ketika kita itu masih aktif bekerja, kita dapat gaji. Anggaplah gaji itu relatif banyak. Dan kita memperoleh penghasilan yang besar, dan pada saat itu yang terjadi apa? Kita sibuk sekali karena pekerjaan itu. Karena sibuk sekali kita nggak sempat pergi ke masjid, kita nggak sempat mengikuti pengajian. Jadi kita banyak duit tapi rohani kering. Terus begitu memasuki masa pensiun, pendapatan kita menjadi kecil karena ini yang dapat pensiun ya, apalagi yang tidak ada pensiunan menjadi lebih kecil lagi. Begitu masuk di masa pensiun, pendapatan kita menjadi kecil. Tapi di samping itu, kita memiliki banyak waktu. Waktu itu adalah kesempatan. Kita sempat pergi ke masjid dan mengikuti pengajian. Pengajian itu penting untuk meningkatkan keimanan dan semangat ibadah. Ditambah lagi, makin banyaknya waktu setelah pensiun itu kan makin banyak kesempatan kita bertemu dengan anggota keluarga. Jadi kita menjadi lebih akrab dengan istri, lebih akrab dengan anak, dan seringkali ketika pensiun sudah ada cucu, lalu lebih akrab dengan cucu. Nah, ini kalau kita lihat mana lebih baik, waktu kita itu duit kita banyak, atau waktu duit kita sedikit. Kalau lihatnya jangan hanya duit saja. Waktu duitnya banyak, kita tidak punya waktu untuk sosialisasi dengan orang masyarakat, kurang waktu untuk menumpahkan kasih sayang kepada keluarga, dan tidak ada waktu untuk bersama-sama dengan orang-orang soleh di masjid, tidak punya waktu untuk ngaji, untuk meningkatkan iman. Kalau setelah pensiun kita punya waktu yang lebih banyak, mana lebih baik? Nah ini Allah beri contoh, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kamu berperang. Karena dulu di 10 tahun pertama Rasulullah dan para sahabat itu diintimidasi oleh orang-orang kafir Mekah, tapi tidak boleh membalas, udah biarin aja. Terus ketika hijrah ke Madinah juga
masih suka diganggu, tapi ya udah biarin aja. Tapi ketika tahun kedua orang-orang Mekah mengirim pasukan untuk menyerbu Madinah, maka turun perintah, kamu harus mempertahankan diri, kamu wajib berperang meskipun jumlahmu sedikit. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagimu berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu tidak menyenangkan bagi kalian. Kalian benci. Ya iyalah, kalau perang itu kan ada kemungkinan luka, ada kemungkinan mati. Kalau mati berarti anakku menjadi yatim, istriku menjadi janda. Siapa yang tidak benci dengan perang? Tentu bawaan manusia yang kepingin mempertahankan hidup pasti tidak suka perang. Tapi Allah mengingatkan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu baik. Jadi perang kalian tidak suka, tapi barangkali itu baik, jalani. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Jangan-jangan kalian itu menyukai sesuatu padahal itu buruk. Coba kalau kita kaitkan dengan kita sendiri, bangsa Indonesia. Kalau dulu itu tidak ada orang-orang yang berperang melawan penjajah, mereka banyak yang meninggal dunia mati syahid. Kita belum merdeka sampai sekarang. Kalau kita belum merdeka, kita akan sengsara seperti itu. Sekolah saja dibatasi hanya sampai ke kelas 3 SR atau 3 SD. Kita itu natural resources kita, sumber daya alam kita itu dikuras, diambil mereka, dan masyarakat kita dipaksa untuk bekerja sesuai dengan selera mereka. Nah, tapi dengan adanya orang-orang yang berani berperang meskipun senjatanya terbatas, bahkan ada saat itu senjatanya hanya bambu runcing, banyak yang meninggal. Buruk memang, karena itu menyebabkan anak-anak menjadi yatim, para istri menjadi janda, tetapi kebaikannya lebih banyak. Nah, oleh karena itu, kalau Allah memerintahkan kita, jangan buru-buru diukur dengan selera. Kita lihat secara menyeluruh gitu. Nah, ini kaitannya dengan kita merdeka ini, kita mesti berterima kasih kepada pahlawan kita yang sudah pada gugur. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, mudah-mudahan Allah menganggap mereka meninggalnya syahid dan mengampuni semua kesalahan mereka dan mengizinkan mereka masuk ke surganya. Karena tanpa perjuangan mereka kita tidak bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang ini. Kembali ke pembahasan kita. Dengan demikian, pada dasarnya ujian apapun yang disodorkan oleh Allah kepada kita, semuanya baik. Semuanya baik. Kita sehat, baik. Kita sakit, baik. Kita miskin, baik. Kita kaya, baik. Kalau semuanya baik, kita nggak pernah keluh kesah. Ya. Jadi ujian apapun yang disodorkan oleh Allah kepada kita, itu semuanya baik jika kita tidak terlalu dipengaruhi oleh selera yang sifatnya egoistik. Di samping kita tidak mengukur dengan selera, kita juga mencoba berprasangka baik, husnudzon kepada Allah. Terus, jadi kita hilangkan egoistik, terus kita berprasangka baik kepada Allah, lalu kita lihat apa hikmah di balik peristiwa itu. Biasanya ada hikmah dari kejadian-kejadian yang dianggap tidak baik. Kalau orang Barat suka bilang, kalau ada awan itu suka ada garis silver lining. Silver lining itu garis yang kelihatan mengkilat, berkilau. Jadi awan itu ibaratnya suatu kejadian yang buruk. Nah, di situ kalau kita bisa melihat
dengan baik akan ada kebaikan di situ. Ya. Jadi kita melihat segala sesuatu itu secara komprehensif dengan 3 tadi ya. Saya ulang supaya kita ingat ya. Hilangkan egoistik, berprasangka baik kepada Allah, dan kita ambil hikmahnya. Coba kalau kita pelajari apa yang sering kita baca ya. Ini doa yang sering kali kita baca. Tapi doa itu dari Quran. Di Qurannya pakai qul ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Katakanlah. Jadi berdoalah dengan cara begini. Wahai Allah, Raja di Raja. Allah Raja di Raja, maka Allah bisa engkau memberi kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Dan engkau mencopot kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, dan engkau membuat mulia orang yang engkau kehendaki, dan engkau membuat hina orang yang engkau kehendaki. Presidennya siapapun, ya mungkin orang menganggap bahwa oh ini presiden ini baik, presiden ini tidak baik. Tapi di semuanya itu pasti ada baiknya. Karena biyadikal khair, hanya di tanganmu lah Allah semua kebaikan. Dan di tangan engkaulah Allah segala kebajikan. Jadi ketika misalnya kita dipimpin oleh orang-orang yang suka korupsi, kemudian ya korupsinya itu tidak baik, tapi itu ujian. Tapi dengan kita dipimpin oleh orang-orang yang ketika menjabat itu mengambil kekayaan negara begitu, lalu terus rakyat menjadi tersadarkan, ternyata kelompok itu suka korupsi. Nah, lain kali jangan memilih orang yang seperti itu. Jadi kemarin aku pemilihan umum itu terlalu ceroboh. Aku tidak meneliti latar belakang mereka yang begini-begini dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi semacam ini. Terus, tapi kalau presidennya atau pejabatnya itu baik, ya, alhamdulillah juga kan. Jadi apakah kita memiliki pemimpin atau pejabat yang baik atau yang buruk, di situ pasti ada hikmahnya. Yes. Jadi itu semuanya, apapun yang kita hadapi ujian, tapi biyadikal khair, kita menganggap bahwa semuanya itu baik. Seringkali seseorang itu gagal merespon ujian dari Allah karena dipengaruhi oleh selera yang sangat egoistik tadi. Misalnya, ada seorang yang ingin hidup makmur. Sebenarnya siapa saja juga ingin makmur. Anggaplah ini ada seseorang yang ingin hidup makmur dengan cara memasuki suatu agama. Katakanlah agama Islam, ya agama apapun. Ini kejadian beneran ini. Ada seseorang yang masih muda, dia cerita dia punya tante, agamanya ganti-ganti. Agama A, agama B, agama C. Kenapa kok bisa begitu? Iya, kalau dia masuk agama A kok dia nggak jadi kaya, dia pindah ke agama B. Kalau kok nggak kaya lagi, beda ke agama C. Jadi orientasinya itu untuk mencari kekayaan. Nah, itu, ya, ada orang yang ingin hidup makmur itu dengan cara memasuki suatu agama. Orang itu karena menjalani agama dengan harapan memperoleh kemudahan dalam hidup, lalu cenderung rajin melakukan ibadah jika kemudahan bisa diperolehnya. Tapi dia meninggalkan agama itu ketika dia menderita kesulitan dalam hidup. Ini berarti iman orang itu marginal dari kata margin, itu di pinggir. Jadi di iman dia itu tidak di tengah tapi di pinggiran. Nah, itu digambarkan oleh Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf.
di antara manusia itu ada orang yang menyembah Allah itu di tepian, di garis marginal gitu, di margin tadi. Fa'in asabahu khairu nitma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia tenang beribadah. Tapi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia menderita kesulitan, berbalik dia tidak mau menjalani agama itu lagi. Nah, orang semacam itu khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia dan rugi juga di akhirat. Bahkan dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Jadi kan orang yang orientasi beragamanya karena kepengen kemakmuran, maka pasti ibadahnya nggak stabil, tidak istiqomah. Nah, istiqomah itu konsisten. Jadi kadang baik, kadang tidak. Ini orang yang kelakuannya seperti itu kan banyak itu ya. Dalam sehari-hari misalnya anak-anak kalau mau minta duit pada bapaknya, jangan minta sekarang, dia lagi cemberut, dia lagi bete, pasti kamu nggak dikasih. Jadi kalau banyak tertawa begitu senang, minta duit sama bapak. Nah, itu orang yang perilakunya nggak stabil, perilakunya marginal. Sebaliknya, orang yang cenderung bersenang-senang dalam kehidupan, jadi hidup ini kesempatan untuk bersenang-senang, itu kecenderungannya dia menjadi lupa kepada Tuhannya pada saat dia menikmati keindahan hidup di dunia. Jadi ketika duitnya banyak, dia lupa kepada Tuhan. Dulu waktu masih miskin, rajin ke masjid. Tapi begitu kaya, lupa dengan masjidnya. Ya alasannya sibuk. Bisa saja begitu. Tapi kalau dia memang memperhatikan Tuhannya dengan baik, sesibuk apapun, dia masih tetap bisa menyempatkan waktu untuk mengabdi kepada Allah. Jadi dia hanya mencoba mendekati Allah, mendekati Tuhan saat dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Misalnya seorang yang sedang menikmati kemajuan karirnya yang bagus, dia lupa kepada Tuhannya dan bahkan tidak pernah melaksanakan sholat. Tapi suatu saat ketika dia terkena stroke, dia mulai rajin sholat dan bahkan menyempatkan mengikuti pesantren khusus untuk senior. Udah tua, dia belum pensiun, terus dia kena stroke, lalu terus dia masih di tempat tidur yang tidak bisa apa-apa itu. Dia berjanji, aku kalau sembuh, aku kepengen belajar agama, aku mau mengikuti pesantren untuk para senior. Ngomong-ngomong pesantren senior ini, dulu saya pernah bercita-cita ingin membuat pesantren untuk para senior. Dan sebenarnya sudah ada langkah ya. Sudah ada tanah 15.000 meter persegi kira-kira. Kemudian kita sudah membuat yayasan, kita sudah mau memulai membangun fondasi untuk masjid, terus kena COVID, ada lockdown, kemudian terhenti pekerjaan itu dan Masya Allah sampai sekarang masih terhenti. Padahal kami sudah mempunyai bekal 1 miliar lebih untuk melanjutkan proyek ini. Tetapi ya, Masya Allah, mohon doa restu bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan suatu saat kita bisa teruskan. Nah, ini contoh, ada orang waktu mudanya itu karirnya bagus, dia menjadi kaya dengan pekerjaan yang baik ya. Dia kemudian bisa membeli rumah yang besar, tidak hanya satu, anak-anaknya sudah disiapkan rumah. Ternyata suatu saat dia sakit stroke. Nah, setelah stroke dia lalu sadar, lalu mempelajari agama. Jadi kalau begitu bagusan mana nih, sehatnya dia atau sakitnya dia ya? Nah, ini digambarkan oleh Allah. Wa idza massan nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilaih. Ketika orang-orang itu tertimpa suatu bencana atau bahaya, mereka
berdoa kepada Allah, munibina ilaih, sambil bertobat, menyesal apa yang dilakukan dulu, yang dulu itu. Kemudian thumma idza adzaqahum min rahmah, kemudian ketika Allah memberi dia kasih sayang berupa kemudahan hidup, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba sebagian dari mereka itu menyekutukan Allah. Nah, ini contoh yang episode pendek. Kita kalau naik misalnya naik kendaraan, jalannya mulus, rata dan sebagainya, kita cenderung bersenang-senang dan bahkan kadang-kadang nyanyi-nyanyi bersama. Apalagi kalau ini rombongan satu bis, itu rombongan reuni begitu. Nyanyi-nyanyi seperti dulu waktu masih sekolah. Satu saat melewati jalan yang berliku-liku, kemudian banyak lubang, licin, jalannya sempit, hujan lebat. Nah, nanti kan nyanyinya berhenti, kemudian subhanallah, 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 Allahumma sholli ala Muhammad dan sebagainya, astagfirullah, astagfirullah. Nanti begitu jalan itu sudah kelewat, mulus lagi, zikirnya hilang, nyanyi lagi. Nah, itu kan ini episode yang pendek yang kita sering kali gambarkan. Jadi ada orang yang gagal dalam ujian jika ujian itu berupa peristiwa buruk, dan ada yang gagal dalam ujian jika ujian itu berupa peristiwa baik. Namun kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapatkan lebih banyak orang yang gagal ketika ujiannya itu berupa peristiwa yang baik. Allah memberi contoh seorang yang lupa kepada Allah ketika dia kaya raya. Dan dia kaya menjadi dari hasil kebunnya. Ini digambarkan di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi digambarkan ada dua orang, yang satu kaya, yang miskin. Lalu yang miskin ini diajak mengunjungi kebunnya. Sambil masuk kebun itu, dia ngomong, aku lebih kaya dari kamu, pengikutku juga lebih banyak daripada kamu. Terus dia bilang, wa kana lahu thamar, dia mempunyai kekayaan banyak. Wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruh, dia ngomong pada temannya itu, ngobrol-ngobrol, ana aktsar min kamala, aku lebih banyak hartanya dibanding kamu, wa azzu nafara, dan lebih mulia kedudukanku. Terus begitu dia membanggakan kekayaannya tadi, dia lupa, bahkan kepada Tuhannya pun lupa. Dia tidak percaya bahwa harta yang dia miliki itu suatu saat bisa sirna. Dia nggak menyangka sama sekali bahwa harta itu suatu saat akan hilang. Dan dia menganggap bahwa harta itu ya dari prestasi dia. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi. Dia memasuki kebunnya itu sambil dia menganiaya diri sendiri. Menganiaya karena pola pikirnya salah. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak menyangka atau tidak pernah berprasangka bahwa kebunku ini suatu saat akan hancur. Enggak, ini sungainya mengalir dengan baik di sini, pengairannya bagus, dan ini akan subur terus. Bahkan lebih jauh lagi, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah, aku kira tidak akan ada terjadi hari kiamat. Nah, ini dia menjadi kafir. Wala irruditu ila rabbil ajidanna khairan minha munqalaba. Dia nggak percaya akan ada hari kiamat, tapi seandainya pun ada kiamat, aku nanti nasibku baik. Karena aku di dunia ini indikasinya baik kok. Nah, kekayaan seringkali membuat kita lupa. Agar kita tidak mengalami kegagalan dalam menghadapi ujian dari Allah, terutama ujian yang berupa peristiwa yang baik, kita hindari penyebab kegagalan yang bisa kita tidak lulus. Secara umum, orang-orang itu gagal dalam ujian itu
dipengaruhi oleh kebanggaan mereka, kebanggaan atas kepintaran yang mereka miliki, bangga terhadap kepintaran yang dimiliki. Ini kan jadi tadi yang saya sebutkan 3, ini kan egois. Orang egois itu biasanya sombong. Sombong itu merasa paling pinter, paling penting dan sebagainya. Mereka menganggap kepintarannya lah yang menyebabkan mereka sukses dalam berbisnis. Sehingga kesuksesan itu mendorong mereka untuk merasa bangga akan kemampuan dirinya. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. Manusia kecenderungannya ketika mendapatkan kesengsaraan berdoa, memanggil-manggil kami. Tapi ketika diberi kenikmatan, dia mengakui ini, poinnya di sini. Innama utituhu ala ilm. Aku bisa dapat ini kan karena ilmu. Karena ini. Jadi kalau tanya, kok kamu bisa sukses begini? Pakai ini dong, pakai ini. Itu kan dia membanggakan kepintarannya. Bal hiya fitnah. Padahal kesuksesannya dia itu ujian. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya ujian. Kalau fitnah bahasa Indonesia itu di bahasa Arab kan artinya kebohongan. Tapi kalau fitnah bahasa Arab itu artinya bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab artinya ujian atau bencana. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Nah, contoh kasus yang serupa dengan itu adalah Qarun. Qarun itu dulu sahabatnya Nabi Musa. Dia seorang yang beriman, mengimani Nabi Musa sebagai utusan. Kemudian dia kepingin kaya, minta diajari oleh Nabi Musa. Nabi Musa udah menasihati, nggak usah lah, kamu nggak usah kaya, begini aja. Tapi karena Qarun mendesak, minta diajari, akhirnya diajari oleh Nabi Musa. Benar, setelah dia praktekkan dia menjadi makin kaya. Tapi setelah dia kaya, dia lupa Tuhannya dan bahkan tidak taat lagi kepada Nabi Musa. Nah, Qarun itu membanggakan kepintarannya sebagai penyebab kesuksesannya menjadi orang kaya raya. Nah, ketika dia ditegur, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini mendapatkan kekayaan ini kan karena ilmuku, ya, ilmin indi, ilmi yang ada padaku. Nah, kebanggaan itu dia tunjukkan lagi kepada masyarakat dengan memamerkan kemewahan yang ia miliki di hadapan mereka. Seperti digambarkan oleh Allah, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia lalu keluar dengan mengenakan hiasan-hiasan. Jadi pakai kuda yang bagus, terus kemudian keretanya itu dihias, dia pakai pakaian yang indah-indah, dikelilingi oleh pengawal dan sebagainya. Sampai orang-orang yang kepengen kaya itu ngomong sendiri, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, orang-orang yang menginginkan kehidupan di dunia ini ngomongnya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Wah, kalau kita ini mendapatkan kekayaan seperti Qarun, wah, ini senang sekali. Qarun ini mendapatkan bagian yang besar. Ya, tapi orang-orang yang berilmu menegur mereka, jangan mengharapkan itu. Bukan itu kebahagiaan itu. Ya. Contoh lain itu Fir'aun. Dia membanggakan kekuasaan dan kekayaannya dibanding dengan Nabi Musa yang waktu itu menurut dia tidak bisa ngomong dengan baik. Kenapa Nabi Musa itu tidak bisa ngomong dengan baik? Karena waktu masih kecil itu dia akan dibunuh oleh Fir'aun, tapi oleh istrinya Fir'aun yang Islam itu jangan, ini kan anak kecil nggak ngerti apa-apa gitu. Terus bagaimana nggak tahu, dia nggak ngerti apa-apa. Coba deh kita kasih bara api sama kurma, dia pilih mana? Nah, kemudian dia dibimbing oleh Allah mengambil bara api. Bara api itu kan
merahnya itu merah menarik. Nah, terus sampai ke lidahnya, lidahnya itu sampai cedal, sampai dewasa seperti itu. Nah, itu diolok-olok oleh Fir'aun. Fir'aun mengatakannya, wanada Fir'aunu fi qaumi. Dia ngomong sama kaumnya, kepada masyarakatnya. Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun. Hai masyarakatku, bukankah kerajaan Mesir ini di bawah kekuasaanku? Dan ini sungai-sungai mengalir di bawahku. Ini sungai Nil. Kalau kita mau melihat situasi ini, itu di Mesir itu kira-kira di tempat di Luxor. Luxor itu kira-kira 400 kilo di selatan Kairo. Alhamdulillah saya pernah ke sana. Itu memang tanahnya subur di pinggir sungai Nil. Gitu. Terus dia kebaan sombongnya, am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Bukankah aku ini lebih baik dibanding laki-laki ini yang hina dan hampir tidak bisa memberi penjelasan. Nah, maksudnya Nabi Musa. Ya, sombong ya. Nah, oleh karena itu kita mesti menghindari kebanggaan terhadap diri sendiri. Di samping kita menghindari kebanggaan, kita membangun rasa syukur kepada Allah dengan menyadari bahwa kepintaran, kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan apapun lainnya tidak mungkin bisa kita peroleh tanpa kekuasaan dari Allah, tanpa izin dari Allah, dan tanpa kasih sayang dari Allah. Sikap semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman yang makin bersyukur kepada Allah setiap saat menerima kenikmatan, yang dia menganggap kenikmatan apapun itu adalah karunia dari Allah. Seperti digambarkan, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Setelah dia melihat bahwa singgasana Bilqis itu bisa didatangkan, dia mengatakan, ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku. Dia berwani untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Apakah aku mau bersyukur atau tidak? Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang mau bersyukur, dia bersyukur untuk manfaat pada dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalau orang tidak berterima kasih, Tuhan Maha Kaya, Maha Mulia, tidak butuh rasa terima kasih kita. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ya, ringkasnya, tujuan ujian yang dikenakan oleh Allah untuk kita adalah untuk perbaikan perilaku. Banyak orang lengah dengan ujian yang berupa kebaikan. Penyebab utama kegagalan adalah bangga dengan kepintaran, dengan kekuasaan dan kekayaan. Agar pandai bersyukur, kita mengakui bahwa apapun yang kita terima adalah karunia dari Allah, bukan prestasi diri sendiri. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur dengan mengakui karunia Allah. Amin.